Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang DPA Tools ya. Mungkin agak terlambat. Seharusnya ini diberikan di awal, tapi saya yakin walaupun ini saya baru memberikan sekarang, tapi nanti pasti akan juga berguna karena nanti alat ini, tools ini akan kalian pakai terus sampai akhir semester. Oke, DPA Tools ini apa saja ya? Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kita tuh pakai alat apa saja sih di mata kuliah ini gitu ya. Ada dua, yang pertama untuk menggambar, yang kedua untuk maket. Tapi yang ini akan saya fokuskan untuk menggambar karena yang untuk maket nanti ada sendiri ketika sudah mulai turun tugas membuat maket. Nah, untuk menggambar ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada pensil, tinta, kemudian pensil warna, cat air, dan marker atau ya ilustrator, tapi sebenarnya marker ya kita nyebutnya. Langsung yang pertama pensil ya. Ini sudah sangat familiar, tapi sebenarnya kalau kalian cari tahu lebih jauh bahwa pensil itu banyak macamnya. Dari mulai ketebalannya sampai tingkat kekerasan dari isi pensilnya ini ya, Bisa macam-macam ya. Kami menyarankan tidak menggunakan pensil mekanik yang ada isiannya kayak jarum gitu ya. Kami menyarankan pensil kayu seperti ini. Entah merek apapun terserah ya. Seadanya di sekitar kalian tuh yang mudah didapatkan yang apa? Mungkin Faber-Castell atau Staedtler, boleh terserah. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, B ini ya, karakteristiknya itu dia lunak. 2B sampai 7B ini lunak. Kemudian B, HP, FH, 2H, 3H ini sedang. Kemudian 4H sampai 9H ini sangat keras. H ini ya, yang level sedang sama keras ini, H sama B atau HB ini biasanya digunakan untuk sketsa awal. Sketsa awal tuh menggambar bentuk dasarnya dulu, pokoknya yang belum final. Sedangkan yang lunak ini digunakan untuk mempertegas atau memberikan finishing akhir, mempertegas garis sehingga gambarnya bisa terkesan lebih selesai. Iya, biasanya juga digunakan untuk arsir bayangan maupun finishing gitu ya. Nah, kemudian ini untuk teknik memegang pensil itu garis yang dihasilkan juga berbeda. Semakin miring maka semakin tebal garis yang dihasilkan. Ya, kan sudah paham lah logikanya. Kalau semakin miring posisi pensilnya, maka garis yang dihasilkan semakin tebal. Nah, ini yang saya maksud dengan bentuk dasar. Ini biasanya pensil H tadi, tipe yang sedang dan keras tadi, digunakan untuk menggambar awal, garis awal atau bentukan dasar. Seperti ini atau seperti ini. Yang mata ini atau buletan ketika mulai menggambar kepala manusia gitu ya. Nah, ketika sudah mulai memperhalus, memperdetail gambarnya, kalian menggunakan tipe yang B gitu. Untuk memberikan efek bayangan, gradasi, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana Pak kalau nggak ada tipe H di sekitar rumah saya? Ya udah pakai yang ada, tapi dengan main penekanan. Jadi kalau menggambar bentukan awal, bentukan dasar, jangan terlalu ditekan, tapi tipis saja gitu. Ketika sudah mulai memberikan detail, memberikan finishing, memberikan bayangan, tekstur dan sebagainya, kalian tekan, kalian arsir dengan penekanan yang lebih tebal gitu ya. Kemudian yang berikutnya tinta atau pena. Nah, ada dua yang biasanya digunakan dari sektor Rapido atau drawing pen. Yang jelas keduanya ini harganya sangat berbeda. Drawing pen sangat jauh lebih murah dibandingkan Rapido. Ini ya, routering ini segini kalau nggak salah sekarang 600 ribuan gitu ya. Dengan isi lengkap seperti ini. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Isinya cuma 3, 0,2, 0,3, 0,5 dengan perlengkapannya. Tapi kalau drawing pen lebih murah. Dan tapi kelemahannya Rapido ini jadi akurasi ketebalan atau ya ujungnya itu ya, ketebalan ujungnya itu berbeda. 0,1 drawing pen itu lebih tebal dibandingkan 0,1 Rapido. Sorry. Nah,
0,1 Rapido itu sangat tipis sekali. Bahkan Rapido itu punya 0,05, lebih tipis lagi. Drawing pen juga ada 0,1, 0,05, tapi dia lebih tebal dan lebih murah. Mau yang mana terserah, seadanya yang mudah didapatkan di dekat rumah kalian tuh yang mana boleh. Pokoknya syaratnya adalah ketika pena ini fungsinya adalah untuk harus waterproof ya, harus waterproof untuk memberikan penebalan, bisa untuk pembayangan gitu ya. Pokoknya bukan sebagai bentukan dasar atau gambar dasar atau gambar awal, tapi sudah lebih ke mempertegas garis. Ini contohnya menggunakan pena tadi ya. Terus berikutnya ini pensil warna. Nah, pensil warna merek apa saja terserah. Tapi yang biasa sering digunakan adalah Faber-Castell ini. Ada dua, watercolor sama yang klasik. Yang watercolor bisa digunakan dicampur dengan air. Maksudnya ketika sudah diwarna di media gambar kalian, kemudian ada kuas ya, ada fasilitas kuas di situ, kan bisa menambahkan, mengoleskan air di situ, sehingga kesan pakai cat airnya lebih terasa. Kalau yang klasik ini tidak bisa, murni pensil warna. Mereknya terserah ya, yang ada apa, tapi yang jelas alat ini adalah bukan hal utama untuk yang menentukan bagus tidaknya gambar kalian, karena sebenarnya yang menentukan itu walaupun alatnya itu kualitasnya rendah, murah gitu ya, tapi kalau skill kalian bagus pasti akan hasilnya bagus. Jadi yang paling utama adalah skill kalian. Kalau alatnya itu nomor 2. Ini contohnya, jadi fungsinya adalah untuk gradasi-gradasi, mempertegas tekstur ya, ini tekstur rumput seperti ini, kemudian pembayangan, dia sangat bagus sekali untuk diterapkan di pembayangan. Kemudian cat air, sekali lagi mereknya terserah ya. Dulu zaman saya yang ini, ya Meris ini yang kita butuh palet, kemudian dituangkan di palet, kemudian perlu dicampur sama air, kemudian kuasnya seperti ini, kuas yang jadul banget. Sedangkan yang sekarang kayak semacam tempat make up gitu ya. Kemudian ini pensil kuasnya itu seperti ini, ada tangki airnya, sehingga cukup dioleskan di kotak-kotak warnanya ini, kemudian langsung dioleskan di gambar kalian. Ini jauh lebih mudah. Mereknya apa? Terserah. Ini teknik yang lebih mudah, maksudnya sudah lebih modern dibandingkan yang Meris yang ini gitu. Dan mungkin Meris sudah mengeluarkan tipe yang seperti ini, model yang seperti ini, yang lebih baru. Ya, cat air sangat perannya adalah untuk lebih pada ke gradasi. Ya, dia sangat bagus ketika menghasilkan gradasi. Seperti ini, ya. Ini kan sudah dapat diidentifikasi bahwa ini tuh pakai pena gitu, pakai tinta, kemudian finishingnya full cat air, ya kan. Bahkan nih bikin pohon pun satu-satu dioles-oleskan jadi tekstur pohon gitu ya, daun-daunnya pohon. Kemudian pembayangan dia sangat baik sekali di gradasi untuk bikin pembayangan. Ini di bawah balkon, di bawah sini-sini gelap-gelap, ini sangat baik sekali. Dia memang spesialis di situ. Nah, cat air itu pasti tidak luput dari yang jelembret-jelembret, maksudnya tidak rata itu ya. Kalian lihat di gambar ini ya, ini sangat banyak yang spot-spot tidak rata. Ini ya, contohnya ini muncul tiba-tiba muncul di sini, ini biru-biru muncul di sini. Kemudian ini juga banyak sekali. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya, justru yang jelembret-jelembret itu adalah yang memberikan kontribusi bahwa gambarnya ini sangat bagus gitu loh. Jadi jelembret-jelembret itu atau yang tidak rata itu jangan dianggap salah ya, tapi itulah seninya pakai cat air itu di situ. Seninya pakai cat air itu di situ. Itu yang menambah estetika gambar sketsa yang pakai cat air itu di situ. Jadi yang tidak rata itu sangat dimaklumi dan sangat dimaafkan. Itu nggak salah gitu. Coba kalian lihat
di media sosial yang gambar-gambar sketsa gitu ya, orang-orang yang suka sketsa kemudian di finishing pakai cat air pasti ada yang tidak rata itu pasti, tapi itu yang bikin malah lebih bagus. Marker, nah ini marker yang paling, ini kayak apa ya, fungsinya itu dia itu karakternya transparan kayak stabilo ya, tapi warnanya lebih warna-warna yang soft. Kalau stabilo kan sangat ngejreng ya, pink-pink yang sangat menyala, hijau-hijau yang sangat menyala gitu. Tapi ini lebih warna-warna yang sama seperti pensil warna, tapi fungsinya hampir sama, gabungan antara spidol dan stabilo. Dia karakternya transparan untuk mempertegas lebih tepatnya. Nah, contohnya seperti ini. Ilustrator sangat baik ketika kita untuk memberikan pendetailan pada tekstur ya, tekstur material. Kemudian pembayangan itu apalagi dia sangat baik. Contohnya ini. Nah, luar biasa dia memberikan pembayangannya, tekstur material mempertegas material kaca, kemudian material bata expose ini ya, gitu ya. Kemudian tekstur kayu gitu ya. Kemudian juga sama seperti di cat air bisa untuk membentuk tekstur daun-daun di pohon vegetasi, bisa. Jadi di DPA ini tidak ada aturan baku bahwa tekstur pohon itu seperti ini, tekstur kayu itu seperti ini, tidak ada ya. Pokoknya kalian melihat kalian melihat itu adalah kayu, berarti itu kayu gitu. Ya, ini kan sudah jelas nih. Hanya dengan garis-garis seperti ini kalian bisa lihat bahwa ini itu kayu gitu. Dengan ilustrasi yang seperti ini ya, daun yang abu-abu kemudian ada coklatnya. Ini kalian pasti sudah sangat tahu bahwa ini tuh pohon gitu. Walaupun nggak selalu hijau gitu kan. Kemudian ini kaca ya. Kaca juga kalau kita lihat secara langsung juga kita susah gambarinnya. Tapi kita punya ilustrasi yang lain untuk mewakili kaca dan semua orang pasti setuju bahwa ini tuh kaca gitu. Walaupun teksturnya sangat berbeda ketika kita melihat secara langsung. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita juga pasti setuju bahwa yang hijau di bawah-bawah ini ya, hijau yang lurus-lurus ini, itu rumput. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat di dunia nyata, rumput tuh nggak ada yang gini. Gitu. Ini nih, belakangnya ya, belakangnya. Nih, ada garis-garis vertikal biru. Ini kita juga semua setuju bahwa ini adalah langit. Gitu. Padahal nggak ada langit. Kita lihat seperti ini nggak ada. Kemudian ini, pohon-pohon yang di belakang. Ini kita pasti semua setuju bahwa ini adalah pohon. Walaupun di dunia nyata nggak ada yang daunnya seperti ini, nggak ada gitu kan. Jadi nggak ada aturan baku, sama sekali nggak ada aturan baku. Yang penting bisa memvisualisasikan dan mendefinisikan, oh ini tekstur kayu, oh ini tekstur pohon, oh ini rumput, ini langit, ini batu bata, it's okay. Ini atap, it's okay. Ini kaca, it's okay. Gitu ya. Tidak ada aturan bakunya. Oke, sudah. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu pada tugas-tugas kalian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.